Satu dulu. Materi pekan ke-40 akhir daripada tingkat 5 ini termasuk kelompok bab ke-7, pembentuk kalimat sesi kedua, karena ada pembentuk kalimat sesi pertama, pembentuk kalimat sesi kedua. Pembentuk kalimat sesi kedua ini, atau kalau dalam bahasa mereka yang belajar di pesantren, itu ada Pak Farid, suaranya masih masuk. Maaf, maaf, maaf. Pembentuk kalimat ini adalah termasuk nahu, ya. Jadi pembentuk kalimat ini kita akan belajar sudah sampai ke subbab 7, 10. 7, 10. Ya. 7, 10 itu kita sebut sekarang sebagai aturan khusus mengenai proses ilal dan ibdal. Jadi ini pada saatnya diberikan pada saudara setelah mengetahui seluruh konstruksi dari yang sahih semuanya. Setelah seluruh konstruksi yang sahih semuanya selesai, baik itu tasrifnya, baik itu aturan-aturan mengenai setiap katanya di ilmu nahunya sudah selesai semua, barulah ilat dan ibdal ini dimunculkan karena ini adalah hal yang memang tidak biasa dan tidak ada di dalam bahasa manapun kecuali dalam bahasa Arab. Di dalam bahasa Indonesia tidak ada cerita bagaimana adanya ilal ya, kecuali dilakukan dengan sengaja oleh anak-anak kita zaman sekarang ya. Banyak namanya itu bahasa pelesetan. Nah, jadi ilal ibdal itu sebetulnya pelesetan, dipelesetkan, harusnya begini menjadi begitu. Nah, tetapi kalau saya kasih judul aturan khusus proses pemelesetan, kan nggak enak. Ya udah, aslinya aja judulnya tidak dibahasa Indonesia kan, ilal dan ibdal. Kenapa? Karena ketika saudara nanti membaca literatur yang lain, mendengarkan YouTube dari kiai-kiai yang lain dan sebagainya akan nyambung. Jadi saudara sangat terbuka untuk belajar-belajar dari sumber-sumber lain untuk membuat saudara lebih memahami. Dan itu biasanya belajar seperti itu akan sangat baik kalau sudah di KBI-nya dilewati. Misalnya bab A di dalam KBI lewat, baru dengarkan dari YouTube yang lain, itu akan clear. Tapi kalau langsung terjun kepada literatur punya orang lain, apalagi dari sumber aslinya, apalagi yang bertulisannya masih Arab gundul yang aslinya mengenai ilmu nahwu sorof, belum belajar KBI, saudara akan bingung, saudara akan sulit. Jadi kenapa saya selalu mengharapkan fokus, 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 fokus dulu pada KBI. Kita harus low profile. Waktu berikan 1 tahun kepada diri kita untuk memahami. Setelah memahami ke 48 pekan ini, baru silahkan bertebaran di muka bumi ini mencari ilmu yang lain yang saudara akan dengan sangat mudah menerimanya, insya Allah. Begitu. Mari kita lewati mengenai informasi awal ini karena ini sudah berulang-ulang, tetapi saya kenapa lakukan berulang-ulang? Karena ini penting untuk dipahami cerita tentang Sohi dan Mu'tal. Dan sekarang saya tidak perlu jelaskan pada saudara. Saudara sudah kenal namanya Ayu, saudara sudah kenal namanya Mu'tal Misal, kemudian Azwab, kemudian ada Mu'tal Nakis dan Labib. Bahkan sebelumnya sudah dikenal juga tentang Sohi Salim, Sohi Mahmud, dan Sohi Mudo'ab. Begitu. Nah, kita sudah lewati itu semua. Sohi Salim jelas sudah lama sekali, berpuluh-puluh pekan kita bermain di Sohi Salim. Kemudian dikenalkan dengan Sohi Hamuz dan Muto'ab. Kemudian terakhir, Mu'tal, Misal, Ajab, dan Azwab, dan Nakis, dan Labib sudah dikenalkan. Bahkan aturan-aturan umumnya, aturan umum itu yang paling penting yang harus dikenali, tetapi di luar itu sudah dilengkapi tentang Mahmuz dan Mudo'ab ini. Bahkan di tengah-tengah ini dikasih 1 pekan, yaitu pekan 38, pengenalan tentang ilat itu sendiri atau ilal itu sendiri ada di sini. Nah, yang aturan umumnya juga sudah dikasih, kini aturan khusus. Ini harus lebih diperhatikan. Oleh karena itu, pekan ini jumlahnya pun lebih sedikit, halamannya lebih sedikit, gitu ya. Tetapi tugasnya lebih banyak, kan begitu. Selalu begitu, selalu diseimbangkan agar dalam 3 jam itu semua
dapat tercover dengan baik apabila nanti bagian tulisannya sedikit, kemudian PR-nya juga sedikit, tetapi biasanya nanti penjelasan di dalam tanya jawabnya yang diperbanyak karena kita tahu di situ akan banyak pertanyaan. Sebaliknya, ketika bahannya sedikit, pertanyaannya sedikit, biasanya saya tambahkan di latihannya yang banyak, gitu. Nah, oleh karena itu, saudara ikuti saja apa yang sudah kita buat di KTK ini tentang volume dari informasi, volume dari soal, volume dari tugas Al-Baqarah. Ingat, tugas Al-Baqarah itu ujung-ujungnya kita akan ke situ. Dan bagi mereka yang pernah belajar sampai level 3, 4, 5, 6, 7, saudara akan lihat bukunya itu tidak ada isinya, buku tugasnya itu hanya copy paste ayat-ayat Al-Quran. Jadi kalau saudara punya uang, tidak untuk membeli buku itu. Lebih baik belilah buku KBI, serahkan pada teman-teman yang membutuhkan, yang tidak cukup dananya untuk membeli buku. Karena sahabat kita yang lain juga banyak yang membutuhkan buku, tapi tidak sempat beli buku KBI ini. Oleh karena itu kalau saudara punya kelebihan dana, bukan kemudian membeli buku 4, 5, 6, 7, tidak ada artinya. Itu isinya cuma copy paste Al-Quran. Sementara kita di setiap pekan selalu ada Al-Baqarah yang kita bahas. Jadi terjadi redundant. Itu namanya mubah. Jadi saudara akan kehilangan manfaat dari uang yang dibelikan. Lebih baik uang tersebut diberikan kepada buku KBI dan bukunya diberikan kepada sahabat kita yang membutuhkan. Dan itu akan memberi manfaat dan insya Allah akan menjadi bagian dari amal saudara yang bisa diterima di akhirat kelak. Ya, jadi begitu cara berpikirnya selalu efisien, efisien untuk akhirat gitu, efisien untuk sampai di akhirat gitu. Jadi silahkan konsentrasikan. Ada namanya hukum kekekalan uang. Uang itu terbatas. Kalau kita pakai untuk kegiatan-kegiatan lain yang tidak atau kurang bermanfaat, maka kegiatan yang lebih bermanfaat menjadi berkurang. Itu selalu. Jadi benar-benar kita harus memanage itu, ya. Nah, jadi kita teruskan kembali lagi bahwa seluruh ilmu fi'il sohih sudah disampaikan di sebelumnya, bahkan dilengkapi dengan sohih mahmuz dan mudhoaf, yang tentunya saudara harus baca lagi. Dan ketika ilmu sohih ini kemudian dilakukan atau dibaca ulang, di situ ada tasrif, di situ ada jenis-jenis huruf, di situ ada fungsi daripada huruf, di situ segala macam di dalam ilmu sohih itu banyak sekali. Nah, yang banyak itu saudara harus pelajari ulang, yaitu contohnya setiap sekarang misalnya nih di KBI 2 paralel dengan kita, mereka sedang membahas, misalnya apa yang dibahas adalah tasrif. Tasrif yang mana? Tasrif yang muzarot maupun yang mazid sekarang sedang dibahas. Jadi saudara ikuti caranya. Kalau tidak sempat waktunya, buka rekamannya. Saya selalu kirim rekaman khusus untuk itu. Buka bukunya, buka KBI-nya, ikuti sehingga matching dengan pelajaran sedang kita laksanakan. Tidak ada yang bertentangan, semua saling menutupi kekurangan. Jadi kalau punya waktu itu terbatas, hukum kekekalan waktu juga sama. Kalau dipakai untuk kegiatan-kegiatan lain yang tidak berhubungan dengan KBI, rugi saudara. Hilang kesempatan saudara. Maka utamakan, fokuskan kepada ilmu KBI agar tuntas dulu. Setelah tuntas silakan bebas. Mau yang apapun. Begitu. Ya. Jadi ini adalah fi'il sohi yang sudah kita pelajari. Kemudian ketika masuk pada muktal, mulai dari misal ajwab nakis dan lapif, dan kemudian sudah diajarkan juga untuk aturan-aturan yang umum, maka aturan khusus hari ini kita mulai kenali. Mari kita lihat aturan khusus pada proses ilal dan ibdal ini. Ya. Ilal sudah dijelaskan sebelumnya, proses yang terjadi pada huruf ilal, sengaja saya kasih biru, untuk memudahkan pada saudara mengcapture perbedaan yang sangat jelas, yaitu huruf ilal.
di mana huruf ilah tadi bisa berubah, ya, bisa berubah. Aturan-aturan berubahnya tadi nanti akan ada aturan umum yang sudah kita pelajari, ada aturan khusus. Terkadang juga dibuang, ya. Kemudian di situ ada hudofat, kemudian ditukar, nukilat, gitu ya, satu sama lain. Begitu juga ibdal. Saudara akan kenal nanti di sini selain huruf ilat yang juga mengalami hal-hal atau perubahan-perubahan. Nah, saudara akan lihat munculnya to, do, ta menjadi double dan seterusnya sampai itu dituliskan di dalam apa namanya eh, mencari mujarot. Tada, tolak. Nah, masih ingat. Nah, jadi ucapan-ucapan yang dilakukan itu semua sekarang ketemu. Gitu. Tada, tolak. Apa itu tada, tolak? Kok dicari di dalam awalan, akhiran, sisipan yang selama ini belajar di Sohi? Tidak ada. Karena tada, tolak akan muncul di ilal. Gitu. Pada proses-proses ilal dan ibdal ini. Di ibdal terutama tada, tolaknya itu. Begitu. Begitu juga munculnya wow, kemudian alif dan sebagainya itu pada saat ilal tiba-tiba muncul begitu ya. Jadi makanya disimpulkan bahwa penguasaan ilmu tentang proses saat ilal dan ibdal ini akan sangat membantu saat menentukan mujarot. Nah, kenapa kok mujarot itu penting? Sekali ketemu mujarot, maka saudara akan ketemu titik 0,0. Setelah titik 0,0, saudara akan bisa mentasrif secara lugawi, bisa mentasrif secara istilahi, bisa merubah ke nomor-nomor wajan yang lain. Jadi mundur untuk mengetahui seluruh titik dimensi tiga atau tiga dimensi dari kontekstual berbahasa Arab ini, kata-kata bahasa Arab ini dimulai dari titik 00, yaitu fi'il madi yang berdomir huwa. Maka mujarod disimpan di situ. Yang cuma 3 huruf tanpa harokat disimpan di madi berdomir huwa ketemu titik 0,0. Tapi sering memang menganggap bahwa titik 0,0 itu disebut mujarod gitu ya. Tapi yang sebenarnya yang mujarod adalah 3 hurufnya. Nah, untuk mendapatkan mujarod yang benar itulah kemudian dikasih ilmunya di dalam 3 pekan terakhir ini. Sekarang pekan keempat. Dengan 4 pekan ini, mudah-mudahan ilmu ilal dan ibdalnya itu terkuasai sehingga clear apapun katanya ketika ketemu di dalam Al-Quran. Apa itu? Maujun akan kita kenal. Itu wazannya dan muzarodnya. Gitu, ketika kita kenal kata apapun di dalam Al-Quran. Dan itu penting. Dari situlah kemudian baru kita bisa merangkai dengan ilmu-ilmu nahu dan sorofnya menjadi, kemudian apakah dia menjadi fi'il, apakah dia fa'il, jenis fi'ilnya apa, apakah dia maf'ul, apa fungsinya, apa kedudukannya, apa kontekstual antar katanya, yang disebut sibeh, jumlah, dan seterusnya. Kemudian ketika jadi kalimat, jadi jumlah mufidah, kemudian ditentukan mana yang menjadi, apakah dia fi'liyah atau dia ismiyah. Kalau fi'liyah, mana fi'ilnya, mana fa'ilnya, mana maf'ulnya. Kalau dia lazim, kalau kemudian apa namanya majhul, bagaimana, begitu, apa yang dirubah harokatnya, dan seterusnya semua sudah selesai kita bahas. Nah, oleh karena itu, kita akan menjadi mudah mensolusikan apa yang kita baca. Kalau sudah kita kenal satu patah kata menjadi kalimat dan satu kalimat menjadi beberapa kalimat, punya anak kalimat, atau menjadi satu ayat, dari ayat satu digabung lagi dengan ayat-ayat lain menjadi dalam satu surat yang berhubungan, maka sangat menarik saudara menikmati Al-Quran. Sangat nikmat. Saudara boleh menyontek pada tafsir orang lain, pada terjemah orang lain. Tapi saudara tahu asli dari katanya seperti apa. Sehingga saudara tahu imbuhan tambahan kata yang diberikan oleh penulis itu apa. Dan mengapa itu dibuat untuk kesesuaian dengan bahasa Indonesia. Begitu. Akan nikmat. Maka satu halaman atau setengah halaman Al-Quran itu bisa seharian saudara teliti dan telaah. Dan kita makin dekat dengan Al-Quran.
Saudara tidak perlu kemudian 1 juz 1 hari atau bahkan 30 juz ketika bulan puasa. Tetapi justru sekarang setengah halaman pun bisa 1 hari. Karena saudara bongkar dengan betul. Dengan menggunakan alat-alat yang ada di dalam ilmu KBI ini. Dan akan saudara nikmati. Sebetulnya apa sih yang Allah ingin katakan kepada kita? Apa sih yang ingin Allah katakan kepada kita? Itu utama. Karena kita itu harus mendengar. Gitu. Sami'na kita ini. Gitu. Nah, oleh karena itu kita kembali lagi akhir daripada pelajaran iqlal dan ibdal ini adalah kita mempelajari aturan khusus. Mengapa kok aturan khusus sedikit nih bahasannya? Karena sedikit pun ini agak sulit. Oleh karena itu saya akan sampaikan aturan-aturan khusus ini, yaitu ketika apakah dia itu posisi iklatnya di depan atau disebut mitsal, atau iklatnya di tengah atau di belakang, kita bedakan. Yang aturan-aturan khusus ini dibagi menjadi yang depan, yang tengah atau belakang itu berbeda. Kita mulai misalnya dengan aturan khusus yang ada di belakang ini. Bagaimana? Begitu ya. Yes. Nah, misalnya, sorry, dimulai dari yang paling depan, jangan dari belakang, dari misal. Ternyata yang paling belakang ini aturannya cuma satu, yaitu AK1, gitu. Tetapi kita bagi dua dia, 1A dan 1B. Ya. Jadi kalau ada yang menulis di dalam tugas, jawabannya menggunakan AK1. Artinya saudara mengatakan ketika dia bina mitsal, nah bina mitsal ini yaitu bahwa waw, alif atau apapun sebetulnya tidak ada alif kalau mitsal itu hanya waw atau ia ada di depan. Nah, ternyata kebetulan dia misalnya waw. Bina mitsal yang waw, artinya ada waw di bagian depan. Kemudian dimasukkan pada tasrif istilahinya ke fi'il mudhari. Tasrif istilahinya ke fi'il mudhari. Begitu. Dan wajannya itu yaf'ilu. Dalam hal ini adalah yaf'ilu itu hanya ada di wajan 2. Yaitu fa'ila yaf'ilu itu adalah wajan 5. Nah, saya jawab. Wajan 5 itu adalah muzarodnya adalah hasibah, yasibu, itu wajan 5. Itu ketika ketemu bukan hasibah, yasibu, ya berarti dia wajan tulisan wajan 2. Untuk memudahkan, yaitu ketika ada yapil, yapil, yapil. Kenapa ini jadi khusus? Kenapa jadi khusus yapil, yapi, yapi itu? Coba kita lihat yang ada AI-nya ini, AI, tapi fa'fiil tentunya karena dia mitsal itu, maka apabila wawunya di fa menjadi au i au i au i au i. Nah, kata au i di mana ada wawunya disukun di tengah-tengah mengapit fathah dan kasroh, itu mulut sahabat kita orang Arab itu sulit. Au i au i au i,
Ya, maka dia katakan, buang aja waunya lah, kita sudah kenal, langsung aja AI, gitu. Itulah maka muncul di sini apabila ada wau, sorry, di situ muncul apabila ada wau, begitu. Berada di antara harokat dan kasroh, ya jelas dong pasti ada di antara harokat dan kasroh. Kalau dia wajan dua dan ada wau itu yapi, lu, yapi, lu, yapi, lu, ai, pasti di antara patah dan kasroh, maka waunya dihapus. Gitu. Ini asal muasalnya. Sekarang saudara kenali sehingga masuk di kepala. Nanti sebetulnya tidak perlu pakai akar-akar. Udah ngerti lah kalau ada yang ya udah terus dibuang waunya gitu. Sudah tidak tahu lagi ini akar berapa ya. Nggak penting juga akhirnya. Gitu. Tapi dalam rangka belajar, saudara sampai harus hafal tulisan AK1 itu bilangnya bila ada pada binamit salwau fiil mudoriknya yang berwajan yafilu yaitu wajan dua, maka ketika kita punya AK1A maka harus dihapus. Contohnya di situ kita tulis yau jibu, yau jibu. Di situ yau jibu karena aslinya wajaba dari wajaba. Wajaba itu wawunya di depan. Karena wawu di depan maka kita sebut sebagai mitsal. Gitu. Karena sebagai mitsal ketika dikenai wajan dua menjadi yaujibu. Nah, karena berdasarkan aturan AK1A ini, maka wawunya dihapus menjadi yajibu. Begitu. Hilang wawunya yang karena warna merah itu. Begitu. Termasuk yang di bawahnya, yauidu menjadi yaidu. Begitu lebih ringan ke mulutnya. Begitu. Tetapi ada tambahan. Apabila ada wau pada masdar mu'anas itu masdar yang diakhiri dengan biasanya ada tak marbutohnya di situ, maka dihapus pula wawunya. Karena masdar, maka tidak ada ya, yu, tatu, naknu, tidak ada anita di situ. Maka tentunya wawunya ada di depan. Contohnya di sini wasnatun. Dia katakan kalau ada waw di depan pada masdar mu'anas, di belakangnya ada tun, begitu, maka wawnya ini dibuang. Walaupun ini jumlahnya sedikit, ya masdar mu'anas itu sedikit. Tetapi dituliskan, makanya susunannya dia sebagai B, bukan sebagai A. Tidak didahulukan aturan yang ini, tetapi dibelakangkan. Kenapa? Karena yang paling banyak saudara kan ketemu yang ini. Yang ini sedikit, maka disimpan di belakang. Begitu. Ya. Dan saudara pun nanti saudara akan lihat di dalam Al-Quran. Apabila muncul sinatun, kita pikirkan hanya ada sin dan nun. Hasil daripada waktu mencari mujarot, coba lihat dengan ilmu mujarod yang biasa kita lakukan. Ketika ketemu sinatun, maka tentunya tak marbutoh harus dibuang. Karena tak marbutoh dibuang, saudara hanya ketemu sin dan nun. Kalau ketemu sin dan nun, saudara bagaimana? Maka masih ingat kalau nggak salah di buku level 1, apabila ketemu cuma dua huruf, maka harus dicari kemungkinannya. Kemungkinan yang paling utama datangnya dari rumus ini. Karena rumus ini mengatakan yang pertama dibuang, berarti waktu mencari mujarot, dicoba dicari ditambahi bagian daripada sin dan nun dengan wau atau dengan ya. Bacalah di dalam kaukaban, cari ya sin nun atau wau sin nun, begitu. Waktu kita mencari mujarot. Loh, jadi kalau gitu urusannya dulu mujarot tuh berhubungan dengan rumus yang ini. Ya jelas, sekarang dijelaskan asal muasalnya. Kenapa di dalam tabel waktu di level 1
Ada pernyataan apabila ketemu dua huruf, maka carilah. Saya juga pernah mengatakan seperti itu di dalam jawaban pertanyaan. Apabila ketemu dua huruf, maka huruf yang pertama atau sebelum yang pertama, sebelum dan contoh dalam kasus ini sin dan nun, itu dikasih ya atau waw. Loh, mengapa tidak dikasih alif? Karena tidak ada alif itu yang menjadi mitsal. Tidak ada. Yang ada mitsal itu hanya waw dan ya. Nah, oleh karena itu ditambahilah ketika mencari mujarot. Jadi aturan yang lama, yang saudara cuma tinggal makan, yang saya tulis dalam jawaban, yang saya ucapkan di dalam penjelasan, waktu belajar mujarot, mujarot itu pekan keberapa? Tetap harus dibaca ulang. Tidak bisa ini satu kesatuan nih, 40 pekan itu satu kesatuan. Saudara tidak boleh tinggalkan. Makanya baca lagi ke buku satu, baca lagi ke buku dua, dengarkan lagi rekaman satu, pekan dua, tingkat satu, tingkat dua. Terus, diulang, di cross check. Apa hubungannya antara cerita di pekan satu, pekan dua, pekan sampai pekan ke-16 dengan pekan ke-40. Itu ada hubungan. Contohnya dalam kasus ini. Waktu saudara mencari mujarot, ketemunya dua huruf dari sini asal muasal. Nah sekarang saudara dikasih pelajaran bahwa orang Arab membuang huruf awal dari mitsal yang berupa waw ketika di masdar mu'annats, membuang antara fathah dan kasroh di fiil mudhari yang berwajan dua. Nah, maka nanti ketika kita menemukan, saya ulangi, ketika saudara menemukan, ya jibu, mari kita cari mujarodnya. Ya-nya kan dibuang. Ketika ya dibuang, maka tinggal jaba. Lah kak jaba, cuma dua. Apa yang saudara lakukan? Buka yang namanya kaubaban. Dari jaba itu, tambahin iya atau wau, cari di kaukaban. Dua kemungkinan. Cari di dalam, kalau kaukaban tidak ada, di dalam kamus yang lain gitu ya. Kamus-kamus banyak, ada Mahmud Yunus, ada apa namanya, Munawir, ada masih banyak yang lain, apalah silakan. Maka saudara harus carinya adalah ya jaba atau wajaba. Nah, ini contoh AK1. Ya, jadi saudara tidak hanya menghafal kata-kata ini, apalagi cuma melakukan, tapi saudara mengerti. Ternyata ini nanti balikannya, reversibelnya, dari belajar kita menghilangkan, dari belajar kita proses ilang, dari belajar kita proses ibdal, untuk tahu nanti reversibel, kalau ketemu yang begini, asli awalnya seperti apa. Asli awalnya seperti apa, begitu. Ya, ini baru namanya AK1 khusus untuk misal. Bagaimana kalau kita ketemu bukan yang misal tetapi yang ajwab. Nah, ini ajwab. Yang ajwab itu namanya AK2 gitu. Loh, ada satu biji juga. Iya, ini juga cuma satu biji, gampang. AK. Aturan khusus disebut AK gitu. Kita sebut AK2 gampang. Oh, AK1, AK2 alah gampang. Gitu ya. AK1 sudah clear begitu. Sekarang kita kenal AK2. AK2 itu apa? Ketika bina ajwab, bila pada fiil madi atau mudhari, ya, artinya bila fiil madi atau mudhari tetapi huruf-hurufnya termasuk ajwab. Apa itu ajwab? Yaitu ada huruf ilat di tengah. Maka di sini ada dua juga. 2A mengatakan apabila ada waw dihapus lagi nih, hudifat lagi nih. Yang tadi dihapus, yang ini pun dihapus. Maka diganti. Nah, tetapi ini harokat sebelum wawunya dengan doma. Apabila ada wawu yang dihapus, gitu. Pada fiil madi atau mudorik, begitu. Maka setelah dihapus, maka harokat huruf sebelumnya
Ya, sebelum waw tentunya, sebelum wawnya yang dihapus, diganti jadi doma. Begitu, maunya seperti itu. Diganti jadi doma. Untuk apa diganti doma? Ini cuma keterangan aja. Untuk menunjukkan bahwa yang dihapus itu adalah waw. Gitu. Contohnya misalnya di sini ada kowalna. Kowalna. Saudara cari, lihat di dinding lagi. Kowalna itu kalau fiil madi kowalna yang ada belakangnya na itu apa? Coba lihat di dinding. Begitu. Nah, ketika di dinding, saudara lihat, oh itu fa'alna. Oh itu nahnu domirnya. Fa'alna. Fa'alna ketika saudara masukkan kop, waw, dan lam, kop, wa, lam, kop, waw, dan lam, maka menjadi dari fa'alna menjadi kowalna. Apa yang saudara lihat di dinding? Itu pekan tasrif. Tasrif itu keberapa? Itu pekan masih jauh di 12, 13, 14. Jadi kalau gitu baca ulang. Tingkat 2 buku KBI 2. Baca ulang, dengarkan. Kemudian setiap dikirim oleh Teh Nungki sore-sore hari Sabtu, nanti sore kiriman rekaman, dengarkan ulang. Hanya setengah jam, hanya 1 jam begitu sambil membuka bukunya. Dan itu sekali-kali mengalahkan nonton drakor, sekali-kali nonton video, sekali-kali nonton Netflix, spesial ketika setelah Sabtu malam, minimal sebelum tidur 1 jam, dengarkan ulang. Itu aja pesannya, nggak usah susah-susah, nggak banyak-banyak. Dengarkan, pengantar tidur minimal. Dengarkan ulang yang dikirimkan oleh Teh Nungki. Begitu. Kita masukkan sekarang. Kof, wau, dan lam. Tetapi domirnya nahnu. Maka contohnya di sini menjadi kowalna. Nah, kowalna itu ternyata karena di situ ada wau, menurut AU1, AU1 itu apa? Buka lagi ke pekan yang lalu. Di buku 1 dikata di pekan kemarin kalau ada huruf ilat di AU1 maka huruf ilat itu tidak suka dengan harokat. Paling banter dikasih sukun atau tidak perlu ditulis sukunnya pun tidak apa-apa. Tidak akan marah yang namanya huruf ilat begitu. Maka ketika ketemu kowal, nah wawunya kemudian dikasihlah sukun. Atau tidak dikasih sukun sama sekali, boleh. Ketika ada aturan berikutnya, di AU berapa itu? Ada lagi yang mengatakan bahwa apabila ada 2 sukun berjajar, satunya huruf ilat, maka huruf ilat yang bersukun itulah yang harus dihapus, yang kalah. Artinya waw ini kalah. Dan dia harus mati. Ketika dia dimatikan, plek, ditidurkan, dihilangkan, hudipat begitu, ya dihilangkan, maka jadilah dia kolna. Nah, sampai di situ sebetulnya proses oleh aku kolna. Pakai fathah kopnya, iya, tapi itu pakai AU tadi, gitu, ya. Yaitu setelah AU1 prosesnya, kemudian AU6 sehingga dibuang. Setelah AU6 dibuang, tulisannya menjadi kolna. Tapi ternyata karena wawu yang dibuang, ketemu angka 2A. Kolna itu kan akibat daripada wawu dibuang. Dikatakan apabila ada wawu yang dibuang, maka harokat sebelumnya harus dikasih doma. Maka jadilah kulna. Maka ketika saudara lihat kulna, itu kan grupnya tasrif saat lugawi ketika kola. Gitu, kola, kola, kolu. Gitu kan? Kola domirnya huwa. Kola domirnya huma.
Olu domirnya hum. Tapi nanti itu setelah 4 ditambah kemudian 1, ingat lagi apa itu 41? 4, 1, 9. Selesai 41 ketemu yang 9. 9 itu apa? Yang menghendaki sukun. Nah, mulai yap alna, yap alu, ya oh sorry. Kalau itu yap itu mudori. Kalau madi menjadi kul. Nah, nanti jadi kul bukan kol lagi. Menjadi kula gitu. Jadi kula. Ujung-ujungnya terakhir kulna gitu. Ujung-ujungnya menjadi kulna di antara yang 9 itu. Ujung-ujungnya kulna. Oh, kalau gitu kulna itu asalnya dari kowal. Nah, dibalik sekarang. Ini yang saudara ketahui. Jadi, yang namanya kulna itu asalnya dari kowalna. Kenapa? Karena mujarodnya adalah kof, wawu, dan lam. Dulu pernah ada yang bertanya, Pak, itu kola, ko, alif, wah, ko, kola, kof, alif, lam. Kenapa di dalam apa disebutnya itu gazet itu aplikasi green tag tulisannya namanya mujarod itunya adalah kop wau lam. Nah sekarang jawabannya tanpa saya harus kasih tahu ini asal muasalnya adalah kop wau lam. Jadi yang benar adalah mujarodnya kop wau lam itu mujarod, bukan kop alif lam, bukan kop alif lam, bukan kola yang disebut mujarod, bukan itu fiil madi kola. Tetapi mujarodnya kop wau lam, clear sekarang. Ilmu mujarod terambil, ilmu tasrif di 13-14 terambil, kemudian apa namanya waktu mencari saudara di Kaukaban terambil, terjawab hanya dengan mempelajari akal 2A. Tuh jawaban. Itu. Ya, itu akal 2. Tambahan memang akal 2B. Nah, jadi menjawabnya tidak boleh cuma ak dua, gitu tak boleh. Dua yang mana yang saudara jawab? Kalau cuma cerita ak dua, jawabannya bina azwab bila pada fi'il madi dan mudorik. Terus diapain? Itu belum selesai. Makanya di sini ada titik 2. Maka pilihan saudara itu bukan ak dua. Pilihannya hanya ak dua a atau ak dua b. Apa kata ak dua b? Ak dua b itu berbeda dengan ak dua a. Bedanya apa? Masih ingat tadi bahwa ada wau dan ya yang biasanya diganti dengan alif. Kalau asalnya wau tadi menjadi kul, tapi kalau asalnya iya menjadi kasroh. Itu aja bedanya. Jadi kalau sudah 2A itu clear, maka 2B tinggal mengganti posisinya apabila yang ditemukannya berasal dari ya. Contohnya di sini Bay itu bayak tuma gitu. Di sini ketika saudara ketemu bayak tuma, ini apa ini bayak tuma itu? Oh, ada iya di situ. Ayahnya ada di mana? Ada di sini nih. Tuh. Ya, sebagai di situ ada tambahan sebagai ajwab di tengah-tengah, tidak di depan. Karena dia ada sebagai ajwab di situ pada fiil madi di sini bayak tuma gitu. Mais ingat tumanya dibuang dulu dong. Iya, tuma itu untuk yang 2 orang gitu ya. Tuma buang dulu. Bentar di baya'a. Nah, si baya'a ini berarti ya-nya ada di tengah. Dan yang di tengah itu pertama kali setelah ada ya itu adalah kena AU1, maka akibatnya dia pakai sukun ya-nya. Setelah pakai sukun dan ada 2 sukun berjajar, menurut AU6, sukun berjajar itu yang hurufnya adalah ilat yang kalah, itu yang harus dibuang, maka hilanglah ya-nya. Nah,
Karena hilang ya-nya, maka dikatakan ketika hilang ya-nya harokat sebelumnya harus dikasih kasroh. Ingat, lihat di sini tulisannya. Ketika asalnya ba menjadi bi gitu. Menjadi bi tuma, bi tuma. Di dalam Al-Qur'an maujunnya ini. Maujunnya ini bi tuma. Tapi saudara harus mencari ke depan asal muasalnya apa. Asal muasalnya adalah bayang tuma. Akibatnya apa? Maka saudara akan tahu harus dicari di apa? Mujarod di kaukabanya ba, ya dan ain. Ba, ya dan ain. Dengan ba, ya dan ain baru akan ketemu begitu. Bukan ba dan ain. Kenapa? Ketika saudara melihat nanti di Al-Quran maujudnya seperti ini, saya tanda kutip dulu biar hilang dulu yang lain. Hilang dulu yang lain. Saudara terlalu pusing ngelihatnya coret-coret. Kenapa apa? Pusing-pusing tapi pinter. Nah, lebih penting daripada nggak pusing duduk di rumah. Oke, bi tuma. Nah, bi tuma ketika tumanya dibuang, loh, kok tahu dibuang? Lihat lagi di dinding. Tuma itu untuk siapa itu? Untuk orang yang berdua, berdua wanita biasanya. Baik itu biasanya untuk orang yang diajak bicara, pakai tuma gitu. Pakai tuma ya, yaitu untuk antuma gitu. Domirnya itu mah lihat di dinding lagi. Jangan lupa di tabel ajaib tadi. Nah, ketika tumanya dibuang, tinggal ba'a. Lah, kalau itu ba'a kan hanya ada dua. Katanya mujaro dicari dari tiga. Nah, maka saudara harus bertiga kalau ada dua. Pertama, apakah ini ajwab? Cari dulu pakai metode yang tadi. Dikasih wawu daria di depannya. Jadi, wa, ba'a, nggak ada. Ya, ba'a, nggak ada. Dicoba disisipkan di tengah. Baya'a atau bawa'a. Nah, dicek. Ketemulah misalnya baya'a. Nah, begitu. Sekarang yang kedua. Jadi cara mencarinya, kalau ketemu ba'a, apa yang harus dicari? Dengan ba'a itu, apakah dia itu menjadi di awal? Nah, kalau di awal, eh, seperti apa ini? Contohnya tadi misalnya ketika AK1, mungkin saja. Jadi kita coba. Kalau tidak ada juga, baru coba disisipkan. Gitu, menjadi ajwab. Ya dan wawunya akan ketemu salah satu. Ketemulah misalnya bayaan. Nah gitu. Dibalik reversible. Jadi ilmu ini kita ketahui, dipakainya untuk apa? Untuk membalikkan. Gitu. Kalau ini seolah-olah belajar membentuk, nanti dari bentuk yang sudah jadi di Al-Quran, kita balikan asalnya dari mana. Begitu. Itu pelajarannya. Dua, udah selesai. Dan itu sangat-sangat penting. Yaitu AK1, AK2. Hanya tinggal sepertiga nih. Udah 2/3 selesai nih. Namanya aturan khusus ini udah 2/3 selesai. Nah, bagaimana aturan yang ketiga? Aturan ketiga fiil nakis aslinya di beberapa di beberapa literatur pun cuma 3A dan 3B aslinya. Kemudian ada literatur lain yang nyeleneh. Ternyata dia menjelaskan ditemukan juga ketemulah adalah 3C 3D. Ketika ada kejadian membaca Quran kemudian ketemu ini, dicari lagi lebih dalam lagi, cari lagi sumber yang lebih komplit lagi, yang dari aslinya, yang dari Arab gundulnya, yang dari imamnya. Oh, ada lagi terselip. Ketemu di situ adalah 3E, 3R. Gitu ya, 3D, 3E, sorry. Kemudian ada masalah lagi dan sebagainya, ada kekecualian lagi, disimpan 3F, 3G, begitu jadinya. Tapi ingat bahwa yang selalu diawalkan ini yang paling sering ketemu. Jadi 3A, 3B ini paling sering ketemu. Nah, kita tunjukkan apa tuh 3A, 3B. Emangnya 3A itu grup apa? Grup untuk yang ada di belakang semua ilatnya. Jadi
Saudara sekarang tahu, oh begitu ya. Jadi kalau saya mencari kira-kira ini ilatnya di depan, pakainya pakai angka satu, hanya pilihannya satu A, satu B. Oh kira-kira di tengah, pakainya angka dua, dua A atau dua B. Tapi kalau kira-kira ini adalah terakhir, lihat di angka tiga, gitu. Apakah ada aturan khusus yang terkenai? Contohnya di sini angka 3A, di sini dikatakan pada isim bina nakis lapif, ini sesuai judul, nggak usah dibaca, gitu. Nggak usah, sesuai judul aja. Kan kita udah tahu, capek-capek masuk ke ak tiga itu, namanya 3A, ini sudah satu kata. Dihapus abjad ilatnya, dihapus tuh. Kalau ketemu isim, nah ini yang paling pentingnya. Isim, dihapus abjad ilatnya yang ada di belakang. Contohnya mau koyun gitu. Maka dihapus menjadi mau kok. Nah, sampai di sini berlaku untuk seluruh isim asalnya begitu. Mau kok berarti kalau ya-nya dihapus kan hilang itu. Tetapi mau kok itu ternyata akan disambung dengan AKC3 sebagai tambahan yang mengatakan bila ilat berharokat tanwin yang dihapusnya itu, maka tanwinnya diberikan pada abjad sebelumnya menjadi maukon. Begitu. Tapi kalau terakhirnya bukan tanwin, tetap pakai 3A. Tetapi tidak harus tanwinnya dipindahkan, wong sebelumnya tidak bertanwin misalnya. Kalau yang tidak bertanwin, cukup dengan dihapus doang. Gitu. Kalau tidak bertanwin, dihapus aja untuk isim mah. Gitu. Kalau ternyata bertanwin, itu adalah tanwinnya dipindah. Loh, apa bedanya tanwin dengan tidak ditanwin? Kalau isim kan semuanya bertanwin. Iya, kalau dia nakiro. Tapi kalau misalnya dia tidak nakiro, maka tentunya atau juga ada yang IGM yang tidak bertanwin, maka tentunya kena juga dengan aturan ak tiga bahwa kalau isim di situ dihapus abjad ilatnya. Gitu. Namun karena bertanwin masuknya nanti ke 3C begitu. Abjad ilatnya bertanwin, maka tanwinnya dipindah, nggak boleh hilang. Jadi mau on begitu. Loh, kok tanwinya dihilangkan sebetulnya yun. Tanwinya kan yun. Iya, yunnya itu adalah domah tain. Domahnya kepunyaan iya. Iyanya dihapus, hilang dengan domah-domahnya. Tanwinya dipindahkan ke fathah di depannya. Karena aslinya dia fathah. Mau kok. Mau kok itu fathah. Menjadi dijadikan fathah tain. Jadi mau kon. Ada aturan lagi. Ingat 2 pekan yang lalu bahwa apabila ada tanwin maka harus ditambahkan tanda alif. Masih ingat 2 pekan lalu? Jadi mau kon ada kasih alif, tapi alifnya tidak bukan sebagai pemanjang, bukan jadi mau kon, bukan mau kon aja biasa. Bukan sebagai pemanjang tetapi itu sebagai tanda bahwa itu adalah fathah tain. Begitu, ya. Begitulah ceritanya mengapa menjadi maukon dari maukoyun begitu. Jadi ini tidak bisa berdiri sendiri. Kalau cuma berdiri sendiri dengan 3A, dia cuma jadi mauko saja. Tapi tidak bisa karena ada tanwin di belakangnya. Dengan 3C, jadi nanti jawabannya bagaimana? AK3A plus 3C begitu supaya jadi maukon begitu ya. Nah, kita lihat yang kedua, 3B. Apa bedanya? Bedanya di sini adalah fiil dengan nakis. Ini bedanya. Jadi ketika saudara lihat penjelasan harus lihat apa sih bedanya 3A dan 3B. Oh, 3A untuk isim, 3B untuk fiil yang juga sama judulnya bina nakis dan sebagainya mah sama begitu. Tetapi di sini ada persyaratan apabila jajem dihapus juga. Nah, jadi kalau fiil itu yang jajem. Contohnya di sini tagju kenala menjadi la tagju asalnya tagju gitu ya.
Tagjuwu aslinya fiil mudoriknya adalah tagjuwu, kenalah menjadi tagju. Ketika kena tagju, karena dia sebagai jajem, dijajem oleh sila, maka wawunya ini sebagai ilat di terakhir dihapus, hudifat, dihapus, hudifat, dihapus, begitu. Sehingga menjadi la tagju di dalam Al-Quran, kemudian di dalam tulisan tagju, kita bingung. La-nya adalah huruf, ta-nya adalah mudharaah yang harus dibuang. Saudara ketemunya apa? Ketemunya apakah mungkin di depan? Kalau di depan kan nggak mungkin gitu ya. Kalau di tengah nggak mungkin. Ini kayaknya di belakang. Tapi di belakangnya apa? Dicobakan. Apakah ada go, zai, dan wau atau go, zai, dan iya? Jadi di belakangnya ada iya atau ada wau? Dicek di kaukaban, dicek di apa namanya kamus dan seterusnya akan ketemu menjadinya 3 huruf begitu. Ternyata ketemunya lo Jawa gitu. Ketemu lo Jawa. Oh berarti aslinya la tageju. Oh berarti kalau la-nya dibuang la tageju harus berakhir harus berakhir domah. Karena apa? Karena dia mudori. Dicocokkan. Kalau dia tagjuwu dicek itu apa domirnya, lihat di dinding. Kalau pakai ta bukan pakai ya, berarti itu kemungkinannya adalah anta domirnya gitu. Lihat, oh iya ada, berarti cocok untuk uji. Oh iya cocok ada, tagjuwu itu ada di mana mujarodnya adalah go za wa begitu. Sehingga ketika saudara temukan sebagai la tagju, saudara ngerti asalnya dari mana. Karena saudara ngerti bagaimana proses bisa jadi la tagju. Itu mengapa saudara sekarang belajar tentang proses ilat dan ilal dan ibdal ini. Tujuannya reversible. Justru dari sini untuk mencari awalnya seperti apa. Ketika awalnya tahu, pasti tahu mujarodnya. Ketika mujarod tahu, nanti bisa kemana-mana. Bisa dilugawikan, ditasrif, bisa diistilahikan, bisa dirubah wajan pun nggak ada masalah untuk mencarinya. Begitu. Contoh yang lain di sini uhlu, misalnya kalau ada seperti begini uhlu, maka tentunya menjadi uhlu di mana wawunya begitu saja dibuang. Begitu 3B ya. Nah, sekarang ada dikasih contoh lagi ihdi gitu. Sama juga di sini ya. Maka dibuang menjadi ihdi yang akan kita temukan maujud di Al-Qur'an ihdi, inwi juga sama. Begitu. Asalnya dari inwi gitu. Ya. Ini apa sih kok ada yang begini? Cek lagi di dinding. Apa ini fiil apa ini kan gitu. Kalau yang berakhir dengan sukun dan dimulai dengan ada apa wasol di situ hamzah wasol ini mestinya amr kan gitu. Oh berarti itu dari alif depannya dibuang ya gitu kan. Jadi kalau mau mencari mujarod yang hamzah depannya dibuang begitu tinggal hada. Cuma hada apa ini hada wah hada ya dicek gitu. Nawa juga kita cek. Nawa ini nawaya atau nawawa. Jadi wa-nya 2, coba dicek. Ternyata ada di dalam kamus. Oh nawaya. Begitu, ketemu akhirnya. Gitu caranya. Ini juga sama reversible. Yang kita ketahui nanti di Al-Qur'annya begini, asalnya dari mana. Begitu. Nah, khusus 3C itu untuk melengkapi contoh tadi yang 3A, yaitu dia katakan ketika bina nakis, asalnya adalah yang fi'il berbina nakis, bila ada ilat yang berharokat tanwin,
ya, maka abjad ilatnya dihapus. Tanwin diberikan pada abjad sebelumnya. Nah, ketika ada tanwin dihapus, tentunya ini untuk para isim, karena tanwin itu adanya cuma di isim, ya. Tapi yang fiil bina nakis atau yang bina nakis, nggak usah disebut fiilnya supaya tidak confuse juga boleh. Maka contohnya Hollywood ketika wawunya harus dihapus karena dia terakhir menurut 3A harus dihapus, maka ketika 3C diteruskan, maka apabila yang dihapus tanwinnya dipindah ke depan karena ada asalnya holy, holy karena dia kasrot menjadi kasrotain jadi holin. Hadiyun jadi hadin. Wakiyun jadi wakin. Kan gitu. Nawiyun jadi nawin. Jadi gampang sekarang mah. Ah, ternyata gampang aja tuh 3C itu. Gitu. Ya. Nah, setelah tiga ini yang dimana 3C melengkapi 3A, kemudian seolah-olah ini sebetulnya ada dua penjelasan untuk tiga itu ditambah. Di sini ada dua lagi yang baru. Tambahan ini. Ketika mentasrif, ternyata nanti akan ketemu hal-hal di mana pada saat saudara mentasrif itu pada akhirnya saudara akan merubah hasil daripada tasrifan itu mengikuti proses huruf ilah. Contohnya bagaimana? Misalnya, ini jangan lupa 3D itu untuk madi, sedangkan 3E untuk DEE mudori. Tetapi mudori tentunya juga pasti dengan amr. Kenapa? Karena amr turunan daripada mudori. Kan begitu. Jadi mudorik barengnya dengan amr. Nah, di sini contohnya yang madi bina nakis ataupun lapif. Lapif itu kalau ada dua, nakis itu satu tapi di belakang, ya. Lapif itu pasti dua, pasti ada yang di belakangnya, maka pakai strip miring, nakis atau lapif. Bila bersambung dengan waw al jamaah, pasti fiil madi yang ada waw al jamaahnya itu, gitu ya. Nah, fiil madi masih ingat bahwa saudara akan punya 419. Nah, yang satunya itu adalah wawu al-jamaah. Yang satunya itu. Ingat, ini bukan main-main dulu saya terangkan 419. Bukan untuk saudara abaikan karena saudara merasa puas dengan hafalan A, A, U, A. Puas, maka saudara buang di otak saudara untuk mengerti 419 rugi. Karena berikut-berikutnya 419 itu akan menjadi mempermudah pengertian. Sebagai contoh, di AK3D berlaku untuk yang sendiri ini, yang wawu al-jamaah, yaitu yang ada wawu alif. Nah, kalau pada saat wawu al-jamaah, maka fiil madi yang nakis, yang mujarod di mana terakhirnya itu ada yang namanya ilat, maka harus dihapus ilatnya. Gitu. Di sini dikasih contoh, gitu ya. Ada da'a, kita cari dulu apa kita punya buka oleh saudara-saudara apa kaukaban atau yang lain ya pokoknya saudara buka kamus. Mari kita lihat sekarang di sini saudara cari ketika ada da'a, asalnya ini nih yang maujunnya da'a itu berasal rupanya dari dawu. Nah, sekarang saudara cari za, ain, wawu. Cari di kaukaban. Tolong dilihat halaman berapa itu ketemu.
Halaman berapa itu? Halaman 80. Halaman 80 gitu. Da, ain. Mudoriknya apa di situ? Ya, tahu. Nah, di sini kita sudah bercuriga. Oh, itu ada da'awu, asalnya di situ. Kemudian da'awu itu dijadikan da'a. Kenapa? Di sini dikatakan bahwa di situ ada ilat yang harus dihapus, maka menjadi da'a. Tetapi diteruskan dibaca patah bila yang dibuangnya adalah alif. Karena tadi ketika lihat di halaman 8 di situ alif, maka alifnya dibuang dan kemudian jadilah da'a. Diteruskan dan bila yang dibuangnya waw atau ya, maka nanti disuruhnya doma. Contohnya rodiyu. Rodiyu itu berarti ada ro, dot, dan ya. Lihat di halaman berapa itu. Halaman tadi halaman 80 ya. Yang ini halaman Rodiyarido kalau di dalam KSDU. Nah, Rodiyarido KSDU sampai saudara hafal itu dilakukan pakai lagu My Way. 83. 83 tuh. Di 83 ada ya dan sekarang ya-nya dihapus. Kata menurut AK 3D karena dia dihapus, di terakhir tuh pokoknya dihapus. Tetapi ketika dihapusnya ya, maka menjadi rodu. Bagaimana dengan ahdayu? Ahdayu di sini ada apa hamzah di depan gitu, berarti ini wajahnya nambah jadi majid, jadi ahdayu. Nah, berarti tetap mujarodnya da. Coba ya, hadaya halaman berapa? Udah berkali-kali ini. Dan ini di 104. Al-Baqarah ayat kedua, ini di pertama ya. Udan dari hadaya. 104. Nah, maka karena ya yang dibuang gitu, bukan hadaya. Lihat di 104 itu, ya di situ ada berasal dari alif. Jadi da. Ya, jadi da, bukan pakai u. Nah, gitu ya. Ini AK 3D. Sedangkan 3E ketika dia fiilnya bukan madi, tetapi mudorik, apa yang harus dilakukan? Nah, kalau mudorik masih ingat 5, 5, 2, 2. Ingat ke situ lagi. Fiil mudorik itu ternyata ada yang bersambung dengan ina dan yang bersambung dengan waw al jamaah, maka dihapus ilatnya. Dihapus ilatnya. Dengan waw al jamaah itu ada dua. Ina itu adalah bagian daripada si lima yang semuanya nun itu. Apa namanya? Hadfunun adalah salah satu, ada ina. Yang disebut ya untuk mukhotobah. Mukhotobah, mukhotob itu orang yang diajak bicara, artinya orang yang kedua. Ada bah, ada ha, itu untuk wanita. Jadi adalah untuk yang wanita. Ada ina di belakangnya. Sedangkan waw al jamaah itu adalah untuk yang jamak. Ada una. Lihat lagi ke dinding. Bagaimana fi'il mudhorik yang ada di dinding. Mana yang ada una? Unanya itu ada dua. Mana yang ada ina? Coba lihat, yang ina ada berapa? Ina itu ada satu, yaitu yang anti, gitu. Ya. Nah, jadi apabila ini domirnya badi, saudara boleh rubah juga. Apabila domirnya anti, apabila domirnya hum, atau domirnya adalah antum, gitu. Hum atau antum, itu una, itu hum atau antum, ina itu adalah domirnya Anti. wanita, anti. Nah, maka
dihapus abjad ilatnya. Begitu, dihapus. Sama dengan tadi. Ini ceritanya cerita dihapus nih. Nah, pokoknya kalau yang namanya anarkis tuh belum apa-apa udah berpikirlah dihapus, dihapus, dihapus. Cuma cara dihapusnya berbeda-beda. Cara pengganti dari yang dihapusnya berbeda-beda. Ada yang dihapus ya sudah dihapus begitu saja. Ada yang dihapus tapi kemudian eh, diganti jadi fathah, kemudian diganti jadi domah. Nah, sekarang kita lihat kalau seandainya fi'il mudhorik seperti apa setelah dihapus ya, dihapus abjad ilatnya dan seperti tadi apabila yang dihapusnya alif gitu, maka dikasihnya fathah. Sampai di situ sama dengan yang tadi, nggak ada bedanya. Tetapi ada tetapi, kalau yang dihapusnya waw atau ya, gitu. Kalau tadi Pak mudorik itu selalu dikasih domah, gitu. Kalau mudorik, tapi sorry, kalau madi, tapi kalau mudorik, gitu, dikembalikan seperti semula, yaitu bahwa kasroh untuk ya dan untuk ina maksud saya, kasroh untuk ina, dan wau nun itu domah untuk wau nun. Begitu. Domah untuk wau nun dikembalikan. Ulangi, bedanya dengan yang madi. Bedanya itu kalau madi, wau dan ya itu dikasihnya domah. Titik. Ya, contohnya tadi ini. Wau dan ya kasih domah. Tapi ketika mudorik, ya, ketika ada wau dan ya, kalau yang alif mah sama. Tapi ketika ada waw dan ya, bukan jadi domah saja. Yang waw jelas domah, ya, yaitu una jadi domah. Yang ina jadi kasro. Balik lagi, lihat ke tabel di dinding. Oh, kalau gitu ini berlaku hanya untuk 3 saja. Kalau yang una-una menjadi u, kemudian yang ina menjadi i. Tapi kalau dia sebelumnya adalah fathah, maka tetap dia fathah sama dengan metode fi'il madi. Nah, maka ketika kita kasih contoh di sini, yar ayuna, yar ayuna, ini pasti fi'il mudorik, ada ya-nya di sini. Ini ada una, itu dibuang sehingga tinggal ro ain ya, ro ain ya, ya-nya kemudian kita buang, tetapi cek dulu ini roh ayah itu ada di halaman berapa? Tolong cari halaman berapa roh ayah. Hmm, halaman? Lagi ada. Iya, harusnya dari kemarin sudah ada itu. Dari hari Senin ada. Halaman berapa? 81. Berapa? 81. 81, 83. Ada. 8, iya 8. 83. Oh, 83. Hah? 83 kali ya? 83, Prof. 83. Tuh, ketemu di 83. Dan itu ternyata yang dibuangnya adalah alif, walaupun bengkok. Jadi yar'auna gitu, pakai fathah. Nah, ketika di sini tadi hada berapa hada? Jangan lupa tadi udah pernah nih. 104. 104. Nah, maka berarti dia juga tuh iya, karena dia ya maka menjadi hapus. Karena ternyata dihapus di situ dijadikanlah karena belakangnya una jadi u ya gitu. Jadi yahdu karena belakangnya una. Tapi kalau yang sama persis, nih sama persis, tetapi belakangnya ina menjadi dikasih yahdina karena ina belakangnya. Jadi penyebabnya ini una, ini ina. Bahannya sama, iya. Yastahyiyuna masih ingat ini di Al-Baqarah ayat berapa? Yastahyiyuna menjadi yastahyuna yang saudara temukan di Al-Qur'an yastahyuna, yastahyuna. Dari mana yastahyuna? Ribut setengah mati muter-muter. Kalau ilmu ilal dan idalnya belum dapat, ya saudara nanti debat kusir saja.
Tapi setelah ditahukan ilmunya, oh ini yastahyuna itu asalnya yastahyiyuna. Kalau yastahyiyuna, lihat lagi di dinding, ini masuknya sebagai fiil apa? Oh, fiil mudorik. Fiil mudorik yang mana? Kan tahu, oh ini yang domirnya apa? Oh ini domirnya hun, yastahyiyuna. Nah, berarti yastanya itu dibuang. Kepunyaan siapa? Kepunyaan wajan 10. Unaknya dibuang. Kepunyaan siapa? Kepunyaan jamak. Berarti tinggal hayya, hayya. Dicari hayya. Begitu. Nah, asalnya padahal soalnya begini di dalam Al-Qur'annya mauzunnya begitu. Maujunnya yastahyuna. Begitu juga yahyiyuna ada, yuhyuna ada itu di dalam Al-Qur'an. Yuhyuna gitu. Nah, jadi mudah sekarang. Mudah. Tuh, itu 3D, 3E. Ada lagi terakhir. Ini makin ke bawah itu makin jarang terjadi. Tapi tetap kita berikan karena ini muncul berikutnya 3F dan 3G. Apa bedanya? Lihat lagi ini madinya, ini mudorik amernya. Begitu. Madinya, mudorik amernya. Dia katakan gini, bila tidak bersambung dengan. Kalau begitu 3F itu apa sih? Baca di atas. Di atas itu sebelumnya, sebelum 3F itu yang sama-sama madi apa namanya? 3D. Gitu. Di sini kata 3D apa? Kata 3D bila saya hapus. Saya hapus. Kok susah. Saya hapus ya ini. Kini dia katakan di sini bila bersambung dengan wau alif. Begitu kalau fi'il madi. Bila bersambung. Itu 3D. Kebalikan daripada 3D adalah apa? Adalah 3F. Dia bilang di sini bila tidak bersambung dengan wau alif. Berarti selain daripada cerita di 3D sana, maka masuklah ke sini, keranjangnya masuk ke sini. Bila alif, maka alifnya, ya, bila diakhiri alif, maka alifnya berbentuk tegak maupun yang tidur, kembalikan ke asalnya. Misalnya, lihat di kamus asalnya wau, kembalikan ke wau, asalnya ya, kembalikan ke ya. Bila harokat sebelumnya fathah, maka alifnya dihapus selama tidak dibutuhkan untuk kedudukan domir. Ini selama dan seterusnya ke belakang ini tambahan juga. Dalam aslinya nggak ada, sampai di situ aja dalam asli di yang Arab gundulnya. Bila alif dikembalikan ke asalnya wau dan ya, sampai di situ asalnya, ditambah kecuali bila harokat sebelumnya fathah maka alif ya-nya dihapus. Itu tambahan kedua. Ditambah lagi selama tidak dibutuhkan untuk kedudukan domir. Artinya apa? Karena domir itu masih ingat ketika fi'il madi itu 419, masih ingat 419. Sembilannya apa? Sembilannya itu di situ ada sukun. Nah, ketika perlu dudukan sukun di situ, maka pakai yang ini, kecuali bila harokat sebelumnya patah dihapus selama tidak dibutuhkan kedudukan domir. Jadi kalau ada perlu kedudukan domir yang 9, itu tidak jadi dihapusnya. Tapi kalau tidak perlu kedudukan, berarti punya siapa? Punya 4 dan 1, semuanya dihapus. Itulah munculnya fi'il madi. Kenapa misalnya jadi ada perbedaan antara yang 41 dengan yang 9 di bawah. Contohnya perbedaan yang jelas kita kenal, misalnya kola, kolu, kolat, dan seterusnya sampai 5. Baru yang ke-6, kul. Nah, itu penyebabnya. Nah, mari kita lihat sekarang. Ketika fi'il madi, contohnya rawata, gitu, rawata aslinya
sekarang harus dikembalikan nih si alif yang hilang ini kepada aslinya di dalam kamus. Dan berasal dari ya menjadi rawaita. Aslinya dari ya menjadi arwaita. Ini contohnya ya. Itu contoh yang kita kenal dari mana, itu saudara lihat lagi nanti adalah di kamu. Kemudian misalnya sawai, sawata menjadi sawah ini dibuang. Kenapa? Kena yang belakang. Kena yang belakang. Ternyata di sini kecuali bila harokat sebelumnya patah maka alifnya dihapus. Nah ini kan wa itu fathah. Sawa. Maka karena dia wa maka dihapus. Gitu. Dan di sini tidak diperlukan karena taknya di belakang tersendiri sawat begitu tidak ada urusannya diperlukan untuk dudukan daripada domi. Firman mohon maaf dimatikan dulu. Sawah gitu menjadi sawah ya jadi sawata begitu ya sawata. Dan ini yang kita temukan di dalam Al-Quran ini, sawata. Nanti dulu, ketika sawata, cek di dinding, ini adalah pasti bukan mudhari, gitu ya. Pasti ini madi, karena akhirannya tidak ada u. Dan itu ada ta, salah satu akhiran daripada fi'il madi yang ta, masih ingat, tak dipanjangkan, itu pasti adalah untuk dua orang dan wanita, begitu. Nah, maka taknya dibuang. Berarti tinggal sin dan waw. Nah, sin dan waw, apakah ini ada sawah? Coba dicek. Yang wawunya 2 didobel. Kalau itu tidak ada, kita bercuriga. Berarti di sini ada yang namanya tasdidnya tambahan. Apa tambahan? Emang ada yang tambahan ain fiil dikasih tasdid? Ada. Wajan keberapa? Wajan ke-13. Oh, kalau gitu harus dicari. Ada temennya. Setelah sin waw dan sesuatunya dicari. Ternyata ketemu di dalam kamus sawa. Nah, ada alifnya di belakang alif bengkok. Jadi kalau begitu itu aslinya seperti ini. Gitu. Begitu 3F itu. Dan ketika ternyata bukan madi, contohnya adalah mudhari. Kalau mudhari apa sih yang ada di belakangnya? Ingat 5, 5, 2, 2. Ke situ lagi. Apa? Ismen, ina. Gitu. Ditambah apa namanya? Itu menjadi 4 ditambah 1 ina. Itu biasanya adalah yang harfunun. Nah sekarang kita lihat. Yang ina. Sorry di sini. Ya, yang ada alif nun, ani untuk 2, yang isnen ani, dan nun niswah yang dipakai oleh wanita yang tidak pernah mau berubah itu, yang 2 biji, yang ada sukun dan kemudian ada nun. Nah, yang 2 gitu tidak mau berubah. Ternyata alif dan ya-nya, alifnya diganti dengan ya. Alif diganti dengan ya. Contohnya di sini, misalnya yarwi, ani, yarwiyani. Asalnya yarwiani menjadi yarwiyani. Dienakkan mulutnya. Jadi yarwiyani, yarwiyina. Nah, yarwina. Asalnya yarwina. Yarwi, susah nak. Begitu jadi yarwi. Nah, jelas ini iya yang dimatikan. Kalau tadi di sini alif. Yarwi, nah, susah yarwi. Nah, jadi dipanjangkan menjadi yarwi. Nah, ternyata ini ada rumusnya. Rumus apa sih? Ini kan wawunya berkasroh. Nah, kalau dia berkasroh, yang ina ini berkasroh, gitu. Maka ketika dipanjangkan, itu tentunya kasroh dipanjangkan pakai ya bersukun begitu. Itu berhubungan dengan cerita di 2 pekan yang lalu. Yarwina, oh diadoplah di 3G ini, gitu. Diadop di 3G yang ini. Begitu juga yang ini, ya kan? Nah, diadoplah sebagai contoh.
Begitu caranya.